Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wulandade dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana yang berhubungan dengan termokimia. Nah, di dalam termokimia ini terdapat 4 materi atau 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama terdapat sistem dan lingkungan. Sistem merupakan bagian tertentu dari alam yang menjadi pusat untuk dipelajari. Adapun lingkungan, yang dimana lingkungan ini merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem. Sistem dan lingkungan ini terbatas, adapun sifatnya yaitu diaternal dan adiaternal, yang dimana akibatnya ini terbagi menjadi 3, yaitu ada sistem tertutup, sistem terbuka, dan sistem terrealisasi. Lanjut pada materi kedua yang harus kita ketahui yaitu entalpi. Entalpi merupakan keseluruhan energi yang terdapat di dalam kalor yang terdapat pada sistem. Entalpi ini dapat dinyatakan dengan huruf H dan dengan satuan joule, yang dimana entalpi ini tidak dapat ditentukan besarannya, namun yang dapat ditentukan itu yaitu perubahan entalpi. Perubahan entalpi ini kita dapat menggunakan rumus, yaitu entalpi perubahan sama dengan H2 dikurang H1, yang dimana H1 nya ini merupakan jumlah zat mol entalpi reaksi, sedangkan H2 ini merupakan jumlah mol zat entalpi yang merupakan hasil reaksi. Lalu kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu reaksi eksoterom dan endoterom. Pada reaksi eksoterom ini dapat dinyatakan sebagai H2 lebih kecil dari H1 atau perubahan entalpinya kurang dari 0, yaitu bernilai negatif. Sedangkan reaksi endoterom ini merupakan reaksi yang menyerap kalor atau membutuhkan energi. Kalor ini berpindah dari lingkungan ke sistem. Pada reaksi endoterom ini dapat dinyatakan dengan H2 lebih dari H1 atau entalpi perubahannya lebih dari 0, bernilai positif. Jadi yang kita bahas kali ini yaitu persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia itu merupakan persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpinya. Nilai perubahan entalpi yang terdapat pada persamaan termokimia ini dapat disesuaikan dengan stoikiometri reaksi. Artinya jumlah mol zat yang terlibat pada reaksi ini akan sama dengan koefisien reaksinya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk pada percobaan sederhana persamaan termokimia. Untuk percobaan pertama, kita menggunakan deterjen bubuk. Di sini terdapat deterjen bubuk, lalu kita membutuhkan gelas yang berisi air. Dari percobaan pertama kita dapat mengetahui kenaikan suhu. Kenapa? Karena deterjen bubuk yang dimasukkan ke dalam air yang ada di gelas ini itu merupakan proses reaksi eksoterom, yang dimana reaksi eksoterom itu merupakan pelepasan kalor atau menghasilkan energi. Kalor ini berpindah dari sistem ke lingkungan, dan reaksi eksoterom ini bernilai negatif. Lanjut pada percobaan kedua, yaitu di sini kita membutuhkan gelas bening atau gelas kosong. Dan kedua yaitu air berwarna. Ketiga lilin, piring kecil, dan terakhir koin. Kesimpulan
Kesimpulan dari percobaan kedua yaitu di mana lilin yang di dalam gelas ini semakin lama akan semakin redup. Hal itu dikarenakan di dalam proses pembakaran ini membutuhkan oksigen yang lebih banyak, sementara di dalam gelas ini terdapat oksigen yang terbatas, sehingga molekul oksigen yang hilang karena proses pembakaran ini akan menyebabkan tekanan udara yang berada di dalam lebih kecil dari tekanan udara yang berada di luar. Hal ini dapat disebut di dalam hukum Boyle karena volume sebanding dengan tekanan. Jadi pada saat volume oksigen gelas ini berkurang, maka tekanannya akan semakin kecil. Percobaan sederhana selanjutnya yang dapat kita lakukan di rumah atau bahan-bahannya sangat simpel, yaitu dengan menggunakan lelehan es batu. Reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm, yaitu di mana es berubah menjadi air. Untuk memanfaatkan waktu selama kita menunggu es batu tadi berubah menjadi cair, kita juga dapat melakukan percobaan sederhana lainnya, yaitu reaksi eksoterm dengan menggunakan air untuk mengubahnya menjadi es batu. Kebalikannya yang tadi. Sekian percobaan sederhana saya yang berhubungan dengan persamaan termokimia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.